mengakses ini semua entah di jaringan ETH atau BSC ya, kita hanya butuh satu smart contract ya. Jadi beda dengan si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news SIP Nobi atau Sinja teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ya, ada beberapa subscriber Didi yang merequest bang bahas Sinja lagi dong. Oke ya, memang terakhir Didi update Sinja itu 1 bulan yang lalu teman-teman, dimana 1 bulan yang lalu itu untuk DEX-nya dari Sinja atau Dojo Swap ya teman-teman, yang dulu namanya Dojo Swap ya, itu masih maintenance kalau nggak salah teman-teman ya. Nah kira-kira saat ini ada update news apa sih mengenai SIP Nobi Sinja ini teman-teman? Nanti bakal Didi update di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news SIP Nobi atau Sinja teman-teman ya, kita cek and recheck dulu kondisi Sinja saat ini ya. Dimana Sinja saat ini terpantau mengalami pertumbuhan yang cukup tipis ya, 0,50%, dan saat ini berada di level 0,000 panjang banget ya, 782 teman-teman. Oke, mengenai volume transaksi 24 jamnya Sinja ini mengalami minus 10,11% teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk chartnya teman-teman ya, Sinja ini masih aja cenderung satu ya, setelah dia itu mengalami penurunan yang cukup tajam teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat untuk chart all-nya teman-teman ya, setelah dia mengalami penurunan yang cukup tajam teman-teman, dia itu satu aja ya di area level-level sini nih teman-teman ya. Ini cukup lama banget teman-teman, coba digedein ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi si Sinja itu kemarin sempat menyentuh support terbarunya ya di level 0,0001 inilah teman-teman ya. Dan dia itu cenderung satu aja saat ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga pertumbuhannya cukup tipis ya, 0,50%. Nah, kira-kira ada update news apa sih mengenai SIP Nobi Sinja ini? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya SIP Nobi Sinja nih teman ya. Jadi kalau kita melihat Twitternya saat ini teman-teman ya, dia tuh sudah berganti lambang. Bisa disebut itu rebranding teman-teman ya. Kalau dulu kan lambangnya Sinja gitu teman, dengan muka Shiba Inu teman-teman ya. Nah saat ini lambangnya itu lebih ke senjata ninja nih teman-teman ya, dan ada tulisannya SIP Nobi teman-teman. Oke, langsung kita cek aja ya mengenai update-annya apa teman-teman. Nah jadi pada tanggal 14 Juni bulan kemarin teman-teman ya, Sinja itu sudah meluncurkan Sinja di jaringan BSC atau Binance Smart Chain teman-teman ya. Oke, kalau sebelumnya kan Sinja di jaringan Ethereum teman-teman ya. Dan dia per 14 Juni kemarin ya resmi meluncurkan kontrak address di jaringan Binance Smart Chain teman-teman ya. Oke, jadi dia itu cross chain ya, ada 2 jaringan. Dan kalau kita scroll ke bawah teman ya, pada 6 jam yang lalu di sini SIP Nobi itu men-tweet lagi nih teman ya. Itu Ganja Gons Gang ya, NFT is live. Dapatkan NFT Anda sekarang di ganjagons.net teman-teman ya. Jadi kalian bisa mendapatkan diskon kali teman-teman ya untuk harga NFT eksklusif dari Sinja ini ya di alamat ganjagons.net teman-teman. Oke, langsung kita scroll aja ya. Jadi ini 7 jam yang lalu ini AMA teman-teman ya. Jadi memang dari dulu teman-teman ya, untuk SIP Nobi ini sering sekali mengadakan AMA teman-teman ya. Jadi ini salah satu bukti keseriusan untuk project SIP Nobi sebenarnya teman-teman ya. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi ya, pada 8 Juli kemarin teman-teman ya, dia tuh meretweet dari akun Twitter Sibadoge teman-teman ya. Temui teacher teman-teman ya, salah satu dari PRCF Gift, duta besar yang diberikan dengan dukungan mereka. Donasi 50.000 US dollar yang kami berikan ke SIP Nobian ya, akan sangat membantu anak-anak yang membutuhkan katanya. Oke, jadi kalau kita lihat foto ini teman-teman ya, di sini tuh Sibadoge dan SIP Nobi ya memberikan donasi total itu sekitar 50.000 US dollar ya teman-teman, kepada PCRF Kids ini ya, atau Yayasan Penelitian Kanker Anak teman-teman ya. Jadi intinya ini adalah program charity nih dari Sibadoge dan SIP Nobi teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Ini yang info menarik nih, pada 15 Juli kemarin ya, katanya itu apakah seorang mengatakan burn katanya teman. Token yang terbakar sebesar berapa nih cuy? Jadi 10 sektillion lah kalau nggak salah ya. SIP Nobi telah terbakar teman-teman ya.
Dan ini tweetannya dari si Badoge teman-teman ya. Yang dia men-tweet, kami baru saja menyelesaikan pembakaran 8,88 ETH untuk Sinja. Dan ini bukti tag hashnya ya, langsung kita buka aja di Etherscan teman-teman. Nah ini dari alamat ini ke null address ya, sebesar 10,5 sektillion ya, atau setara 9.000 US dollar ya, untuk SIP Nobi Sinja yang sudah terbakar ya, karena sudah dikirim ke alamat null address teman-teman. Jadi mantap sekali teman-teman ya. Lama tidak terdengar suaranya, namun Sinja ini mulai menunjukkan taringnya lagi teman-teman. Setelah kemarin kabar beritanya itu hampir sedikit tidak ada gitu teman mengenai Sinja ini ya. Namun akhir-akhir ini ya dia benar-benar mengembangkan proyeknya teman ya, dan dia terus mengadakan amat mengenai perkembangan proyeknya teman ya. Dan saat ini dia sudah merebranding ya, dan tiba-tiba dia muncul lagi dan dia itu memberitakan membrand sebesar 10,5 sektillion teman, atau sebesar 9.000 US dollar ya. Dan ini diinfokan ya si Badoge ya pada 15 Juli teman-teman. Dan di sini menariknya ya, proyek apa yang harus kita bakar selanjutnya ya. Di sini ada SIP Nobi, Sinja, SIP Badoge, SIP Doge, SIP Doge, Devi, Burn teman-teman ya. Di sini ada mentek SIP dan Doge ini. Apakah si Badoge nantinya akan membrand SIP dan Doge teman-teman ya? Oke, kita nantikan aja teman-teman. Nah pada 14 Juli kemarin ya, SIP Nobi itu men-tweet lagi nih, halo keluarga SIP Nobi, temukan di bawah ini rekap ama kemarin ya, pada 12 Juli 2022 dengan CEO kami Free Patriot 76 ini teman, atau yang bernama Cliff Vetter teman ya. Oke, jadi ini hasil amannya teman ya. Jadi langsung kita cek aja. Di sini Didi sudah mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia teman ya. Jadi di sini adalah isinya itu risalah pertemuan SIP Nobi ya pada 17 bulan Juli 2022 dengan CEO SIP Nobi atau Cliff Vetter ini teman. Oke, jadi kita langsung ke intinya aja teman ya. Nah, di sini yang Didi perhatikan nih, di sini nih, Kucoin klarifikasi teman ya. Kabar telah beredar bahwa CEO dari SIP Nobi teman ya menentang dirinya sendiri nih beberapa di AMA yang lalu yang mengenai Kucoin katanya teman. Nah, katanya teman ya pada bulan Maret kemarin teman ya, tim SIP Nobi itu telah menghubungi Kucoin teman, dan mereka itu sudah melalui proses aplikasi mereka untuk mendaftar ke Kucoin teman-teman. Ternyata itu adalah tim daftar palsu yang sangat meyakinkan teman ya. Oke, jadi di sini intinya itu tim SIP Nobi teman ya sudah mencoba mendaftarkan ke Kucoin teman melalui aplikasi mereka ya, atau aplikasi Kucoin. Namun anehnya teman ya, di sini tuh ternyata mereka itu daftar ke tim daftar palsu katanya teman. Kok bisa ya teman ya? Tim palsu itu sangat meyakinkan ya. Jadi sehingga tim dari SIP Nobi itu tidak menuai kecurigaan lah terhadap pendaftaran di Kucoin ini teman ya. Namun ternyata di sini sebenarnya bukan staff Kucoin katanya teman. Nah, setelah itu tim SIP Nobi itu mencoba menghubungi Kucoin dan berhenti mengejar daftar di Kucoin teman ya. Jadi mungkin di sini tim dari SIP Nobi itu juga bingung ya, dia itu sudah daftar kok nggak direspon-respon mungkin ya dari tim resmi Kucoin teman ya. Nah ternyata dia daftar tuh kepada tim palsu yang sangat meyakinkan tim SIP Nobi nih teman. Nah setelah itu tim SIP Nobi itu menghubungilah tim Kucoin teman, dan setelah mengetahui bahwa SIP Nobi itu kemarin daftar ke tim palsu Kucoin teman ya, semenjak itu tim SIP Nobi itu berhenti mengejar daftar ke bursa Kucoin itu teman. Dan mungkin saat ini ya teman ya, tim SIP Nobi itu mungkin akan lebih fokus ke project-project dari SIP Nobi ini teman. Dan di sini segala sesuatu yang tim telah bekerja untuk mencapai, Chief atau CEO SIP Nobi ya telah melupakan hal ini. Kami mohon maaf atas segala kebingungan yang mungkin disebabkan oleh hal ini. Jadi Cliff Vetter atau CEO SIP Nobi ini juga bingung teman ya mengenai daftar, kok bisa sampai dia itu daftar ke tim palsu Kucoin teman ya. Nah ini yang sudah dikatakan tadi di awal teman ya, bahwa SIP Nobi itu saat ini sudah rebranding nih teman. Di sini juga dijelaskan nih menurut CEO SIP Nobi ya, Cliff membahas perasaan campur aduk yang telah dibagikan tentang rebranding kami yang tiba-tiba katanya teman. Dia itu meminta maaf kepada mereka yang telah menghabiskan banyak uang untuk promo atau iklan yang menggunakan materi merek lama kami dan telah menawarkan untuk mengganti biaya tersebut ya teman. Jadi di sini Cliff itu intinya menjelaskan teman yang dia rasakan saat ini tuh campur aduk teman ya mengenai branding yang sudah dilakukan di SIP Nobi ini teman ya. Dan dia saat ini teman ya, dia itu sudah meminta maaf nih kepada tim marketingnya mungkin ya, yang bagian promo iklan ya, karena dia itu sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak ya. Namun di sini menurut CEO dari SIP Nobi teman ya, dia itu ingin menawarkan untuk mengganti biaya promosi yang sebelum rebranding ya teman-teman ya.
Oke, intinya di sini CEO-nya tanggung jawab lah teman-teman ya. Jadi rebranding ini meskipun mendadak teman-teman ya, namun intinya di sini CEO Shibnobi itu bertanggung jawab atas dan promosi yang sudah digelontorkan di Shibnobi sebelum rebranding saat ini teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan rebranding kami diputuskan dalam hitungan hari dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi siapapun secara negatif. Tim sangat merasa bahwa rebranding diperlukan untuk melepas diri dari penampilan koin meme dan menjadi lebih menarik sebagai sebuah bisnis ya. Jadi tujuan inti dari rebranding ini teman-teman ya, meskipun diputuskan mendadak ya, hanya beberapa hari teman-teman, namun di sini tuh tim tuh katanya sangat merasa bahwa rebranding ini memang diperlukan untuk Shibnobi nih teman-teman ya, untuk melepaskan Shibnobi ini dari penampilan koin meme katanya teman-teman, dan menjadikan rebranding ini ya sebuah tampilan yang menarik lah untuk sebuah bisnis katanya teman-teman. Jadi itu alasan dan histori ya kenapa Shibnobi ini di rebranding teman-teman ya, dan menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Dan pada tanggal 12 Juli kemarin teman-teman ya, Shibnobi ini men-tweet nih, katanya memanggil semua token transparansi di luar sana. Ini adalah kesempatan Anda untuk terdaftar di Shibnobi Swap ya. Ada biaya penemu sebesar $200 untuk setiap daftar yang berhasil. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan token favorit Anda di bawah ini. Oke, dan di sini teman-teman ya, si Shibnobi ini saat ini meluncurkan Shibnobi Swap ya, atau DEX-nya dari Shibnobi, di mana DEX ini mendukung multi-chain swap ya dari jaringan ETH, Polygon, dan BSC teman-teman ya. Jadi kalau di bulan yang lalu ya, Shibnobi Swap ini teman ya bernama Dojo Swap teman-teman. Di bulan April yang lalu teman-teman ya, Dojo Swap ini mengalami maintenance atau pemeliharaan ya teman-teman ya, untuk katanya alasannya itu untuk meningkatkan Dojo Swap yang menjadi hebat. Nah, setelah rebranding teman-teman ya, Dojo Swap itu berubah namanya menjadi Shibnobi Swap ini teman-teman ya. Dan saat ini dia mengumumkan teman-teman ya bahwa DEX dari Shibnobi ini atau Shibnobi Swap ini ya mendukung multi-chain swap nih dari mulai jaringan ETH, Polygon, dan BSC teman-teman. Oke, dan gak hanya itu teman ya, Shibnobi Swap teman-teman ya saat ini juga sudah menyediakan integrate break ya, atau jembatan dari mulai chain ETH, Polygon, BSC, dan efek teman-teman ya, yang artinya kalian itu bisa menswap ya atau menukar token atau koin dari jaringan ETH ke Polygon, Polygon ke BSC, BSC ke AVAX, bahkan sebaliknya teman-teman ya. Jadi memang itu fungsi dari integrate break dari Shibnobi Swap ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di websitenya Shibnobi saat ini teman. Jadi memang tampilannya itu cukup berbeda banget ya dengan sebelum rebranding teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk proyek Shibnobi saat ini tuh dipertegas lagi ya. Untuk Shibnobi Swap atau DEX-nya itu saat ini sudah diluncurkan teman-teman, dan serta Shibnobi Break ya atau jembatan dari Shibnobi Swap ya sudah diluncurkan juga teman-teman ya. Shibnobi Play ini untuk lebih ke game teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Ini peluncuran berikutnya katanya teman. Dan di sini ada Shibnobi Verse mengarah ke metaverse dan NFT teman-teman ya. Dan di sini ada Shibnobi Wallet teman-teman ya. Dan yang terakhir itu ada Shibnobi Chain ya, atau blockchainnya dari Shibnobi nantinya teman-teman ya. Langsung kita cek di roadmapnya saja teman-teman. Oke, saat ini teman-teman ya kita itu berada di fase 4 teman-teman ya, dimana Shibnobi itu baru saja meluncurkan Shibnobi Swap dan Shibnobi Break atau jembatan Shibnobi teman-teman ya pada kuartal 2 2022 teman. Dan di kuartal 3 teman-teman ya, sebenarnya target Shibnobi ini ada 3 yang belum teman-teman ya. Ada daftar bursa, Binance, dan Crypto.com teman-teman ya, yang belum tercapai di fase 3 teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya si Binance bisa mendaftarkan Shibnobi teman-teman ya ketika blockchainnya sudah jadi teman. Nah, kira-kira blockchainnya kapan sih jadinya bang? Kalau kita melihat dari roadmapnya teman-teman ya, di fase 4 nih teman-teman, pada kuartal 3 ya 2022, di sini ada tulisannya luncurkan rantai Shibnobi teman-teman ya. Jadi sehabis luncurkan Shibnobi Play ya, game atau permainannya Shibnobi di kuartal 3 ya, mereka itu akan meluncurkan blockchainnya Shibnobi pada kuartal 3 ya teman-teman, tepatnya ini di fase 4. Oke. Jadi mudah-mudahan setelah diluncurkan Shibnobi bisa mungkin ya terdaftar di Binance teman-teman ya. Kan seru juga teman ya, suplainya yang bukan main micinnya dia itu, tapi memiliki proyek yang cukup jelas ya kalau misalkan blockchain ini benar-benar nantinya dirilis teman-teman ya. Karena memang saat ini dia itu sudah meluncurkan DEX-nya ya dan jembatan break dari Shibnobi Swap teman-teman. Oke, jadi untuk mengenai suplai, pasokan, dan jaringan teman-teman, ini adalah salah satu yang dibanding-bandingkan dengan Babydoge ya. Dimana kita ketahui ya Babydoge itu memiliki dua jaringan teman, BSC dan Ethereum teman. Di sini Shinja juga sama nih, memiliki BSC dan Ethereum. Namun bedanya teman ya,
Untuk Baby Doge itu untuk BSC itu sendiri teman-teman ya, dan ETH itu sendiri teman-teman ya. Di Baby Doge tersebut teman-teman ya, untuk smart kontraknya itu juga berbeda ya dari jaringan ETH dan BSC teman-teman. Nah, di sini yang membedakan Sinja teman-teman ya, dia itu sama-sama memiliki cross chain ya, dua jaringan ETH atau BSC teman-teman ya. Dengan total pasokan di sini juga disebutkan jelas, dengan jumlah pasokan ya, ini maksudnya itu jumlah pasokan itu pasokan yang beredar dan pasokan yang mungkin di staking ya. Intinya jumlah pasokan yang beredar ya, ini sebesar 34 ini teman-teman ya. Dan alamat kontraknya itu satu teman-teman di sini ya. Untuk alamat kontrak Shibnobi teman-teman ya. Jadi antara jaringan ETH dan jaringan BSC itu alamat kontraknya ini teman-teman ya. Karena di sini nggak ada lagi nih alamat kontrak yang disendiri-sendiri ini. Untuk BSC ini, untuk ETH ini nggak ada teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah masuk di Etherscan teman-teman ya. Dimana di sini kalian bisa lihat ya, untuk Sinja dengan kontrak addressnya ini teman ya. Di jaringan Ethereum ya, Sinja memiliki 67.900 holder ya teman ya. Dan di jaringan BSC teman-teman ya, dengan kontrak address yang sama atau smart kontrak yang sama teman ya. Di sini Sinja itu memiliki 6.000 holder teman ya. Jadi holdernya itu banyak di jaringan Ethereum teman. Namun untuk mengakses ini semua entah di jaringan ETH atau BSC ya, kita hanya butuh satu smart kontrak ya. Jadi beda dengan si Baby Doge teman ya. Jadi ini kelebihan Sinja teman ya, mengenai pasokan suplai dan jaringan teman ya. Di sini sudah disebutkan sangat jelas ya mengenai pasokan maksimalnya berapa, jumlah pasokannya berapa, alamat kontraknya itu jadi satu teman ya di dua jaringan ETH dan BSC. Oke, jadi intinya seperti itu. So, jadi itu tadi teman-teman ya, updatean dan news mengenai Shibnobi Sinja. Lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai updatean Shibnobi Sinja ini teman-teman ya? Apakah memang benar di kuartal 3 ini nantinya Sinja ini benar-benar bisa membuktikan akan membangun rantai blockchain-nya teman-teman ya? Ketika itu benar tentunya sudah pasti dong harga Sinja itu akan boom teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil menciptakan rantai blockchain-nya di kuartal 3 2022 ini ya, tepatnya di fase 4. Oke, lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.